Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kita lanjutkan ya. Mudah-mudahan selesai nih pembahasan khobar. Kita lanjutkan kemarin setelah kemarin sedikit panjang di syarah dari Alfiyah Abdul Malik ya, tapi udah selesai. Masih ada dua lagi ya, dua pembahasan lagi, tiga ya. Sampai sebelum selesai pembahasan khobar ya. Jadi mubtada itu kemarin sampai 4 pertemuan, khobar ya ini mungkin pertemuan ketiga di pembahasan khobar. Ya, silakan Mas Dwi. Ujubu taqdimil mubtada'i wal khobar. Wujubu taqdimil mubtada'i wal khobari. Al aslu fil mubtada'i an yataqaddama wal aslu fil khobari an yata'akhkhara. Waqad yataqaddamu ahaduhuma wujuban. Fayata'akhkharu al-akharu ya. Ya al-akharu. Fayata'akhkharu al-akharu wujuban. Wa qad yataqaddamu al-khabaru ala mubtada'i jawazan. Fatakulu alhamdulillahi wallahul Walillahi. alhamdulillahi walillahil hamdi. Hamdu. Walillahil Hamdu. Itu alhamdulillahi walillahil hamdu. ya walillahil hamd. Alhamdu. Tuntas ya. Jadi ini pembahasan tentang wujubu takdimil mubtada, wajib mengedepankan mubtada ya, which is itu hukum asal. Wujubu takdimil khobar ya, dan wajib mengedepankan khobar. Jadi ada dua ya. Kadangkala mubtada atau khobar itu dikedepankan secara wajib. Namun al-aslu fil mubtada secara asal dari hukum mubtada itu an yataqaddamu, itu di depan. Wal aslu fil khobar, sedangkan hukum asal buat khobar an yata'akhkharu, itu secara asal, dia di belakang. Wa qad yataqaddamu ahaduhuma, tapi terkadang keduanya yaitu mubtada dan khobar itu suka dikedepankan wujuban, secara wajib. Maka konsekuensinya fayata'akhkharul akharu, maka yang lainnya justru di belakang. Ya, kalau khobarnya wajib di depan, ya mubtadanya mau nggak mau di belakang. Tapi kalau mubtadanya wajib di depan, mau nggak mau khobarnya di belakang. Ya, jadi fayata'akhkharul akharu wujuban. Nah, selesai. Kemudian waqad yataqaddamu al khobaru alal mubtada jawazan. Namun terkadang khobar itu dikedepankan dari mubtada secara boleh. Ya, jadi boleh, nggak wajib, boleh. Fatakul, makanya contohnya ada dua, karena kan jawaz, boleh di depan, boleh enggak. Alhamdulillah, ini misalnya di Al-Fatihah, walillahil hamd, ini kalau lagi takbiran ya, kalau lagi takbiran, walillahil hamdu, ya, ini kan ini alhamnya mubtada. Di sini juga mubtada, lilahnya khobar, di sini juga lilahnya khobar, cuman bedanya alhamdulillah mubtada khobar, kalau walillahil hamdu khobar mubtada, khobar muqaddam, kemudian alhamdulillah mubtada muakhar. Oke, lanjut. Ada yang tanyakan yang ini untuk wujub takdimil mubtada? Kalau nggak ada kita lanjut ke Pak Win. Wujub takdimil mubtada.
Silakan. Wujubul taqdimil mubtada. Mubtada'i ya. Fayajibu taqdimul mubtada'i fi arba'ati mawadi. Iza kana Mawadi'a. mawadi. Iza kana al-mubtada'i Mubtada'u. mubtada'u minal alfazi lati laha Rotu. as-sadaratu fil kalami. Kalamul ibtida. Kalamil. Kaf huruf jar. Kaf huruf jar itu. Oh, itu kafnya. Kalami. Oh. Jadi seperti huruf lam gitu. Kalamil. Kalamil ibtidai nahu li abdun La abdun. la abdun mu'minun khairun min musyrikin wa asma'u syarti nahu waman yataqillahi yaj'allahu Yattaqillaha. waman yataqillaha yaj'allahu makhraja. Lagi. Wa asma'ul istifhami nahu man ja'a. Ya, cukup. Barakallahu fiik. Selanjutnya ini bab yang kedua, wujubu taqdimil mubtada. Wajib mengedepankan mubtada. Itu sebenarnya hukum asal ya. Hukum asalnya kan mubtada di depan. Tapi di depan mengedepankan mubtadanya ini wajib ya. Nggak boleh dikebelakangkan pada 4 kondisi. Fayajibu taqdimul mubtada'i fi arba'ati mawadi'a. Maka mengedepankan mubtada ini wajib di 4 posisi. Kapan? Yang pertama, idza kana al-mubtada'u minal alfadzil lati laha as-sadaratu. Ya, ketika mubtadanya itu termasuk lafaz-lafaz yang laha sadarah, dia memiliki hak untuk di depan. Sadarah itu ya dia tuh kudu di depan memang ya. Jadi si mubtadanya ini memang lafaz salah satu lafaz ya dari lafaz-lafaz allati laha as-sadarah yang memiliki hak untuk dikedepankan. Jadi memang dia mah nggak boleh di belakang, dan kebetulan dia jadi mubtada. Jadi mau nggak mau dia wajib di depannya. Jadi dia as-sadarah itu hak untuk dikedepankan fil kalam, dalam kalimat. Apa saja al-alfaz allati laha as-sadarah? Yaitu di sini ada 3. Kalamil ibtida, misal lamul ibtida. Kalamil ibtida ya. Lamul ibtida, lam yang memang dia untuk awalan, tapi biasanya ini menunjukkan makna taukid juga ya. Tapi dia posisinya memang ada di depan mubtada ya. Jadi lamil ibtida namanya juga lamil ibtida atau lamul ibtida. Lam untuk permulaan. Ini surat Al-Baqarah ya, ayat 221. Ya wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin. Ya, sungguhnya nah kan sesungguhnya gitu artinya kan. Sesungguhnya abdun mu'minun, budak yang mukmin itu lebih baik daripada daripada budak yang musyrik, walau a'jabakum, walau meskipun dia menarik hatimu ya. Surat Al-Baqarah ayat 221. Jadi karena ada lam ibtida di depan dan dia harus bersanding dengan mubtada. Jadi mau nggak mau di depan wajib. Jadi mubtadanya mana? Abdun, mukminunnya naat. Khobarnya khairun, khobarnya khairun. Kemudian yang kedua wa asma usyarti, isim syarat. Isim syarat tuh pasti di depan, nggak mungkin dia di belakang ya. Jadi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan bagi dia makhrajan, jalan keluar. Jadi man ini mubtada. Man yattaqillah khobar.
Ya ja'al ini jawab syarat ya. Ya ja'al ini makanya majzum ya. Dia majzum karena jawab syarat majzum. Kemudian yang ketiga wa asmaul istifham. Isim istifham juga di depan. Enggak kan kita nggak bilang ja'a man, tapi kan man ja'a, mannya mubtada, ja'a jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyahnya ini khobar. Jadi man ja'a. Jadi mannya mubtada, apa namanya man isim istifham fi mahalli raf'in mubtada, pada posisi rafa sebagai mubtada. Ja'a ini jumlah fi'liyah ya. Fi'ilnya ja'a, fa'ilnya huwa, wa jumlatul fi'liyatu fi mahalli raf'in, pada posisi rafa sebagai khobar ya, sebagai khobar. Lanjut yang kedua, Mas Regi. Posisi kedua sekarang yang mubtadanya wajib di depan. Idza kana mubtada wal khabar Ma'rifataini ma'rifataini au nakirataini nakirataini mutasawitaini mutasawiyataini fil ta'rif wa tankiri nahwu aliyun sadiqi wa akbaru minka sinan aktsaru minka tajribatan fawajaba an yakunu mutaqaddam wal mubtada wal mutaakhir wal khabar hatta la yahsulu labisa lubsun fala na'rif mubtada minal khabar. Ya, cukup. Posisi kedua, idza kanal mubtada'u wal khabaru ma'rifataini. Jika mubtada dan khobarnya ini dua-duanya isim ma'rifah. Ya. Jadi dua-duanya isim ma'rifah. Karena kan kalau standarnya itu kan mubtadanya ma'rifah, khobarnya nakirah gitu kan. Kalau dua-duanya ma'rifah nanti bisa jadi ada kesamaran, disangkanya malah naat, ya, naat man'ut. Karena sama-sama ma'rifah atau sama-sama nakirah. Idza kana al-mubtada wal khabaru ma'rifataini. Jadi posisi model ini yang kedua, ini mubtadanya wajib di depan. Ketika mubtada dan khabarnya dua-duanya ma'rifah, au nakirataini, atau dua-duanya nakirah mutasawiyataini, ya yang setara ya, dua-duanya nakirah yang setara fit ta'rif, dari sisi ma'rifahnya, wa tankir, dan dari sisi nakirahnya. Nahwu contohnya aliyun sodiki. Aliyun mubtada, sodiki adalah temanku. Itu juga ma'rifah kan. Nah ini enggak, kalau dibalik nanti malah pengertiannya beda. Misalnya sodiki aliyun. Aliyun sodiki. Ali adalah temanku. Sodiki aliyun. Temanku adalah Ali. Jadi seolah membatasi ya. Jadi kalau ya ini nggak bisa dibolak-balik ya. Ini nggak bisa, maksudnya kalau memang maunya Ali, di sini kan Ali mubtada ya. Ali mubtada, sodikinya dia khobar. Maksudnya tuh nggak bisa dibalik, misalnya sodiki aliyun, tapi alinya tetap mau jadi mubtada tuh nggak bisa. Jadi gimana kalau misalnya kita bacanya sodiki aliyun. Terus kita bilang sodiki khobar muqaddam, aliyun mubtada muakhir. Ya itu karena kita udah tahu ya. Cuman kalau orang yang baca atau yang dengar
Ya bisa aja dia menganggap sodikinya mubtada, aliyunnya khobar. Enggak salah juga. Sodiki aliyun itu juga boleh. Sodiki aliyun, tapi ya sodikinya mubtada, aliyunnya khobar. Sedangkan ini kan contoh asalnya alinya mubtada, sodikinya khobar. Jadi kalau memang alinya memang mau dibikin mubtada ya harus di depan, nggak boleh dikebelakangin gitu. Poinnya itu sebenarnya. Kemudian yang kedua, wa akbaru minka sinan. Dan apa namanya lebih besar ya dari engkau sinan umurnya. Akbaru minka sinan. Wa aktsaru minka tajribatan, dan lebih besar darimu tajribah, apa ujiannya. Ini mana mubtadanya mana nih? Akbaru minka sinan wa aktsaru minka tajribatan. Oh, iya. Jadi ini ada yang bisa bayangin ini mubtada khobarnya mana? Ada yang bisa bayangin mubtada khobarnya mana? Ini rasanya dia mau nyontohin yang nakiroh, coba. Gimana? Ada yang kebayang nggak? Contoh ini tapi mubtada. Kayaknya lagi nyontohin yang nakiroh. Mubtadanya akbaru, Akbaru. Terus khobarnya? minka. Khobarnya minka. Khobarnya Jar minka. Jar majrur. Ya. Ya yang langsung ya. Kita nggak pakai kainun ya gitu. Nah, Kalau sinannya? apa nih? Apa? Mutlak atau hal saja? Tamyiz. Oh, tamyiz ya. Tamyiz. Terus aksarnya? Tak ada lagi gitu. Oh, ini satu kalimat ya? Iya, ini satu kalimat. Nah, kan ya. Aksar lebih banyak, minka darimu tajribatan. Ini tuh makin tua tuh makin banyak pengalamannya gitu. Tajribah tuh pengalaman lah artinya. Jangan ujian. Jadi mubtadanya gini. Mubtadanya adalah ini ya, mubtadanya akbar. Cuman kalau kita bilang akbaru min kasinan saja, itu saya berhenti di situ ya. Akbaru min kasinan itu kalimat belum sempurna. Ya, jadi minkanya itu bukan khobar sebenarnya. Ya dia jar majrur saja. Akbarunya mubtada, aksarunya khobar. Jadi yang paling besar, jadi nerjemahnya gini, yang paling besar darimu umurnya adalah yang paling banyak darimu pengalamannya, gitu. Bayang? Mubtadanya akbar, dia nakiroh, aksarunya khobarnya. Jadi nerjemahinnya yang lebih besar, lebih tua darimu secara umur adalah yang lebih banyak darimu dari sisi pengalaman, gitu. Ya, jadi akbarnya mubtada, minkanya jar majrur, sinanya tamyiz, aksarnya dia khobar dari akbar. Aksarunya khobar, minkanya jar majrur, tajribatannya tamyiz. Gitu ya. Ini satu kalimat nih, mubtada khobar. Kebayang? Itu mau mencontohkan nakirataini mutasawiyataini. Jadi akbar dan aksar ini isim nakiroh dan dia setara kan? Setara dia. Nah, kemudian fawajaba an yakuna al mutaqaddimu huwal mubtada'u, dan wajib bagi yang dikedepankan itu adalah mubtada, wal muta'akharu huwal khobar, dan yang diakhirkan adalah khobar. Hatta la yahsulu lubsun. Jadi sampai tidak terjadi kesamaran. Fala na'riful mubtada'a minal khobari. Maka kalau terjadi kesamaran ya agar kita tidak kalau terjadi lubsun maka nanti khawatirnya kita tidak bisa mengenali mubtada dan khobar ya. Mubtada dari khobar karena ketukar. Makanya kalau kalau misalnya terjadi lubsun ya,
maka kita kembalikan ke hukum asal. Jadi mubtadanya itu selalu yang di depan. Ya, mubtada selalu yang di depan. Kayak contoh tadi Aliun Sodiki. Nah, kita langsung bilang Ali mubtada karena dia apa namanya? Dia yang ada di depan. Kita nggak bilang Sodiki mubtada muakhor, Aliun khobar muqaddam. Itu apa namanya? Bayangan apa namanya? Kemungkinan yang lain tapi nggak kuat. Ya marjuh yang rojihnya justru Ali mubtada, Sodikinya khobar. Oh, tapi kalau misalnya disanggah, enggak. Yang benar itu Sodikinya mubtada muakhor, Alinya khobar. Ya kalau maunya gitu, nulisnya bukan gini, tapi Sodiki Aliyun dong gitu ya. Jadi karena ini kalau misalnya gitu, apa ada kesamaran dong dua-duanya ma'rifah gitu kan. Kalau yang kamu maksud Sodikinya mubtada harus taruh di depan supaya orang nggak bingung gitu. Sodiki Aliyun tuh baru benar. Sodikinya mubtada, Aliyunnya khobar. Tapi nulisnya Sodiki Aliyun. Tapi kalau udah ditulis Aliun Sodiki dan dua-duanya ma'rifah, maka ya mau nggak mau alinya mubtada, Sodikinya khobar. Gitu. Paham ya? Ini poin nomor kedua. Lanjut, yang ketiga. Tadi siapa? Mas Dwi lagi, silakan. Idza kana mubtada'u maksuron alal khabari wa dzalika an Ya, Tarina. yaktarina al khabaru bi billah Bi illa. bi illa lafdun nahu wa ma Muhammadun illa rasulun au maknan nahu innama anta nadhirum idzal makna Idil makna. idzil makna ma anta illa nadhirun. Ya, ini posisi ketiga nih. Yang mubtada itu harus di depan karena kalau dibalik itu pengertiannya jadi beda. Ya, idakan al mubtada ketika mubtadanya itu maksuron, dibatasi gitu ya. Dibatasi alal khobar dengan khobarnya. Wadzalika bi an yaktarina al khobaru bi illa, dan hal tersebut bisa dilakukan dengan menyandingkan kepada khobar itu illa. Ya, jadi dengan ngasih illa di sebelum khobarnya. Lafzon secara lafaz. Contoh, wama Muhammadun illa rasulun, dan tidak Muhammad ya tidaklah Muhammad kecuali dia seorang rasul, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wama Muhammadun illa rasulun. Jadi dinegasikan kemudian diisbat gitu kan. Jadi tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali rasul. Jadi kan ini apa? Si mubtadanya mana? Muhammadun, lafaz Muhammad, maksuran alal khobar, dibatasi dengan khobar. Jadi tidaklah Muhammad SAW itu melainkan seorang rasul, gitu kan? Ada ma, ada illa, ada illa sebenarnya yang penting ya. Jadi dengan adanya illa ini maka mubtadanya itu maksuran alal khobar. Nah, ini cara pertama untuk membuat maksur. Maksudnya maksur di sini adalah dibatasi. Jadi tidaklah Nabi Muhammad itu kecuali seorang rasul. Jadi mubtadanya mana? Muhammadun, Rasulun, khobar. Nah ini nggak boleh dibalik. Kalau dibalik maknanya jauh beda. Misalnya wama Rasulun illa Muhammadun. Tidaklah seorang Rasul itu kecuali Muhammad. Maka itu pengertiannya Rasul itu cuma Nabi Muhammad doang, gitu kan? Tapi kalau wama Muhammadun illa Rasul, maka ini membatasi bahwa Muhammad adalah seorang Rasul. Itu membedakan dengan manusia biasa. Nah, au maknan atau cara yang lain bikin maksur itu dengan secara makna itu dengan lafaz innama biasanya. Nahu innama anta nadhir, hanya saja engkau adalah seorang pemberi peringatan. Idil makna maka maknanya sama seperti ma anta illa nadhir, tidaklah engkau kecuali pemberi peringatan.
Nah, ini kayak gini nggak boleh dibalik. Manadzirun illa anta. Itu jadinya beda ya. Tidaklah seorang pemberi peringatan kecuali engkau. Jadi maknanya bertolak belakang. Nah, kalau terjadi atau pada posisi seperti ini ya, si mubtadanya hendak kita batasi ya dengan khobarnya, maka mubtadanya harus didepankan ketimbang khobarnya supaya maknanya yang diinginkan terjadi. Lanjut yang keempat, Pak Wian. Iza kana al-khabaru jumlatan fi'liyatan fa'iliha domirun Fa'iluha. fa'iluha domirun mustatirun ya'udu ala mubtada'i nahu sa'idun hadoro wa solihun safaro walau taqaddama al-khabaru la apa nih la litab Liltibasi ya. Walau taqaddamal khabaru. latil latil basi al mubtada'u bil fa'ili. Ya. Yang keempat, idakan al khobar, jika khobarnya itu jumlah fi'liyah. Khobarnya ghairu mufrad ya. Fa'iluha, dan sedangkan fa'ilnya itu domirun mustatir, yang tersembunyi. Kemudian ya'udu alal mubtada, yang domirnya itu baliknya ke mubtada. Contohnya misalnya Sa'idun hadoro. Sa'idun hadoro. Sa'idnya mubtada, hadoronya khobar. Sa'idnya mubtada, hadoronya khobar. Maka ini kan khobarnya jumlah fi'liyah ya, hadoro. Dan hadoro ini jumlah fi'liyah, fa'ilnya domir. Mustatir, huwa baliknya ke Sa'id. Wasolihun safaro, ini juga sama. Safaronya jumlah fi'liyah, fa'ilnya domir mustatir, huwa kembali ke soleh. Ya, maka kalau kondisi seperti ini jangan dibalik. Kalau dibalik hadoro Sa'idun, safaro solihun, itu jadinya fi'il fa'il ya, bukan lagi mubtada. Makanya falau taqaddamal khobar, justru kalau khobarnya dikedepankan, misalnya kita bilang hadoro Sa'idun, terus kita ngirapnya gini lagi, hadoro khobar muqaddam gitu kan, Sa'idun mubtada muakhir, nggak bisa. Ya, justru yang dimenangkan hadoro fi'il, Sa'idun fa'il. Safaro solihun, safaro khobar muqaddam, nggak bisa. Solihun mubtada muakhir, nggak bisa dibalik. Karena falau taqaddamal khobaru, karena seandainya khobarnya dikedepankan, ya niscaya akan terjadi samaran ya antara mubtada dengan fa'il, fa'il. Coba cek dulu nih bacanya apa ya yang benar. Kan iltabasa, iltabisu, iltibas. Li iltibas ya, liltibasil mubtada'i bil fa'il. Falau taqaddamal khabaru liltibasil mubtada'i bil fa'ili gitu. Liltibas bacanya. Ya, selesai 4 posisi yang mubtada itu wajib di depan. Ya, mubtada itu wajib di depan. Nah, kita habisin ya, lanjut. Mas Regi, wujubu taqdimil khabar. Kalau tadi wajib mengedepankan mubtada, sekarang wajib mengedepankan khobar. Nanya dulu, Ustaz. Itu Wujubu taqdimi. Enggak, kalau nanya dulu Ustaz, kalau Afwan. Oh, nanya ya, silakan. Kalau di bahasa Indonesia kan boleh ya, misalnya bukan manjaa gitu, siapa yang datang, atau ja'aman. Kalau di Indonesia boleh gitu, yang datang siapa yang datang gitu, boleh. Iya, yang datang siapa yang datang. Iya, kalau bahasa Indonesia boleh. Kalau bahasa Arab mannya harus di depan. Kalau contohnya tadi man ya, karena man itu termasuk lafaz ya allatilaha as-sadarah, yang dia punya hak dikedepankan dan dia sebagai mubtada. Iya, kalau bahasa Indonesia boleh.
Ya, itu mungkin fushanya kali ya Ustaz ya. Kalau yang ininya mungkin boleh kali ya. Iya, Hmm, kalau yang ininya mah bebas ya, robos aja amiyahnya. amiyahnya ya. Ya, Lanjut. Ustaz ya. Wujubu takdimul khobar. Takdimil khobari. Takdimil khobari. Yajibu Yajibu takdimul yajibu takdimul khobaro ya Ustaz. khobaru ya. Khobaru alal mubtada fi arba'ati Mawadi'a. mawadi'ah. Idza kana al-khabaru Khobaru idza kana al-khabaru zarfan fan au jarra wal wa majruran majruran wal mubtada nakirah wal mubtada'u wal nakiratan. mubtada nakiratan nahwu fi qulubihim maradun Maradun. ama maka Ustadun. ustadun. Ya, cukup. Nah, ini bab terakhir di bab khobar. Itu selesai. Jadi wujubu takdimil khobar, wajib mengedepankan khobar. Yajibu takdimul khobaru alal mubtada'i fi arba'ati mawadi'a. Jadi wajib mengedepankan khobar pada mengedepankan khobar atas mubtada pada 4 posisi. Jadi justru ini khobarnya wajib di depan, nggak boleh dikebelakangin. Yaitu pertama, idza kana al-khabaru, kalau khobarnya zorof, kita udah belajar ya, khobar zorof, au jaran wa majruran, atau khobarnya jar majrur, atau syibhu jumlah bahasanya ya, wal mubtada'u nakirah, tapi ini harus diingat, mubtadanya nakirah. Kalau mubtadanya nakirah, mesti di belakang dia. Nahu, contohnya, fi qulubihim maradun. Ya, di hati-hati mereka ada penyakit. Fi qulubihim jar majrur, khobar muqaddam, maradun mubtada muakhar. Jadi kalau kenapa di belakang? Jadi nggak boleh kita bilang maradun fi qulubihim. Ya, maradun fi qulubihim ini keliru. Jadi yang benar itu kalau mubtadanya nakiroh, sedangkan khobarnya zorof atau jar majrur dikebelakangin ya, si mubtadanya. Amamaka ustadun, nggak boleh kita bilang ustadun amamaka. Tapi kalau kita bilang al ustadu, itu ustadnya ma'rifah, al ustadu amamaka boleh. Ya, tapi kalau ustadun saja nakiroh, amamaka nggak boleh. Harus dikebelakangin. Lanjut, Mas Dwi. Yang kedua. Idza kana al-khabaru minal alfa apa nih? Al-fadhi sama minal al-fadhi. Minal alfadhi allati laha As-sadaratu sadaratu fil kalami kaasma'i al istifhami ya benar nahwu kaifa haluka aina ya. al kitabu mata al Imtihan. mitaha Al-imtihan. Kapan mata ujian? al imtihani Nu. Mubtada. oh iya mata al imtihanu Mm-mm. lanjut Lanjut. Kaifa. kaifa Ismus ismul istifhamim. ismul istihamu ya Ismus istifhamin. ismil Ismus istifhamin. ismus Istifhamin. istifhamin fi mahalli raf'in khobaru muqaddam Muqaddamun. Ya. wa haluka mubtada'u akharu Mubtadaun muakhirun. Ya. Posisi kedua, idakan al-khobar, jika khobarnya itu minal alfat, termasuk lafaz-lafaz allati laha as-sadarah, yang memiliki hak untuk dikedepankan fil kalam, dari sisi kalimat, di dalam kalimat.
Kasma'il istifham seperti isim-isim istifham. Jadi isim istifham itu untuk kaifa, aina, mata itu dia khobar ya. Jadi kaifa haluka, kaifa ini khobar muqaddam nih. Haluka mubtada muakhar. Ainal kitab, aina ini khobar. Alkitabnya mubtada muakhar. Jadi aslinya itu haluka kaifa. Keadaanmu gimana? Alkitabu aina gitu. Aslinya gitu. Kitab itu di mana? Matal imtihan, ujian kapan gitu ya. Tapi karena kaifa aina mata ini meskipun khobar, tapi nggak boleh haluka kaifa. Kenapa? Karena isim istifham ini punya hak untuk di depan. Makanya jadilah kaifa haluka ainal kitabu matal imtihan. Tapi kalau isim istifhamnya man ya, kalau isim istifhamnya man kayak tadi ya, manjaa ini, manjaa ini memang apa namanya? Dia mubtada ya. Dia mubtada. Ya, dia memang mubtada dan dia wajib di depan. Ya, karena kalau manjaa kan misalnya yang benar kan ja'aman gitu kan. Ja'a fiil ya seolah-olah gitu ya, seolah-olah kalau misalnya kita jawab manjaa Ali gitu kan sebenarnya ja'a aliyun. Seperti itu ada di setelah jaa ya. Jadi kalau yang man di sini dia mubtada ya, dia mubtada. Memang dari awalnya memang di sini dia. Ya. Jadi mubtada dia manja. Anda pernah nemu ya i'rab isim istifham, cuman nanti Anda share kalau ada apa namanya kalau ketemu lagi ya. Jadi beda-beda nih isim istifham itu. Kalau kaifa aina mata itu dia khobar. Jadi sebenarnya itu haluka kaifa alkitabu aina gitu. Tapi dia kalau nanya ya mau nggak mau di depan. Maka kaifa ismu istifhamin, isim istifham fi mahalli raf'in pada posisi rafa sebagai khobar muqaddam. Haluka sedangkan halukanya mubtada muakhar. Ya. Pak Win, lanjut. Yang ketiga. Iza kana fil mubtada'i dhamirun ya'udu ila syai'in minal khabari nahu fidari sahibuha wa qala ta'ala am ala qulubin aqfaluha. Ya. Lanjut yang 4 satu lagi. Idza kanal Iza kana al-khabaru maksuran ala mubtada'i wa zalika bi anna yaktarina al-mubtada'u bi illa lafzon nahu ma khalikun ilallah khalikun. ma khalikun ilallah au maknan nahu innama mahmudun minal yajtahid innama mahmudun man yajtahid. Ya. Posisi yang ketiga, idza kana fil mubtada, ini yang khobarnya wajib dikedepankan ya. Jadi khobar wajib dikedepankan ketika mubtadanya itu domir. Ya, apa di dalam mubtadanya itu terdapat domir yang kembali ila syai'in minal khobar. Kembalinya ke khobar. Nah, jadi kan secara asal mubtada di depan, khobar di belakang. Kalau seandainya di dalam mubtada ada domir, kemudian kembali ke khobar dan khobarnya di belakang, jadi menyalahi kaidah. Karena domir itu harusnya kembali kepada kata yang sudah diucapkan. Jadi kalau posisinya mubtada dulu baru khobar, sedangkan di mubtada ini nantinya ada domir yang baliknya ke khobar, itu jadi domir baliknya ke belakang. Itu aneh. Harus itu domir itu baliknya ke kata yang udah disebutin. Makanya mau nggak mau biar kaidahnya tetap berjalan, khobarnya dikedepanin gitu. Khobarnya kedepanin. Contoh, fiddari sohibuha. Di dalam rumah ada pemiliknya. Haknya ini kembali ke adar. Fiddarinya khobar, sohibuhanya mubtada, tapi khobarnya dikedepankan. Kalau seandainya sohibuha fiddari, itu jadi haknya nanti baliknya ke kata yang belum diucapkan ya. Sohibuha, haknya kemana nih?
Fidari, oh, hanya ke fidari yang kata yang baru diucapkan. Sedangkan ha itu kan harusnya ke belakang ya, ke depan gitu dia baliknya. Makanya kalau di dalam mubtada sohibuhanya kan ada domir kan. Nah, ya udu ila syai'in minal khobar, makanya harus dikebelakangin supaya nanti domir itu baliknya ke depan, ke fidari. Di Al-Quran juga ada waqala ta'ala am ala qulubin, apakah di dalam hati akfaluha terdapat kunci-kuncinya ya gitu kan, hanya kembali ke qulub. Am ala qulubin akfaluha, apakah di hati-hati mereka itu ada penutupnya ya gitu. Hanya kembali ke qulub. Mubtadanya mana? Akfalu. Khabarnya mana? Ala qulubin. Ya, ala qulubin. Kemudian keempat, idza kana al-khabaru maksuran alal mubtada. Nah, ini mirip seperti yang tadi, cuman bedanya ini khobar yang ingin, kalau ini kan tadi yang halaman 21, mubtadanya yang ingin dibatasi dengan khobar. Kalau ini kebalik, idza kana al-khabar maksuran alal mubtada. Jadi si khobarnya itu ingin dibatasi ya terhadap jenis mubtadanya. Wa dzalika bi an yaktarinal mubtada'u bi illa lafdhon, bisa pakai illa. Contoh, ma khaliqun illallah, tidaklah pencipta itu kecuali Allah. Nah, ini khaliqnya khobar ini. Khaliqnya khobar, Allahnya mubtada. Karena kalau kita bilang ma'allahu illa khaliqun, tidaklah Allah kecuali khaliq. Jadi seolah-olah membatasi Allah itu cuma pencipta. Padahal Allah itu al-mudabbir, ya banyak ya. Allah itu bukan khaliq saja. Tapi kalau ini justru khaliqnya ingin dibatasi kepada Allah. Jadi menunjukkan tidak ada pencipta kecuali Allah. Au ma'nan atau pakai innama ya. Innama mahmudun man yajtahid. Hanya saja si Mahmud itu adalah orang yang bersungguh-sungguh. Gitu bukan yang artinya. Innama mahmudun, hanya saja Mahmud, man yajtahid. Hanya saja Mahmud, man yajtahid. Kok dia majzum ya? Ada yang tahu artinya apa? Kok aneh yang terjemahannya. Kalau dicetakan lama sih nggak ada. Kalau cetakan lama contoh ini nggak ada sih. Nama Innama mahmudun man yajtahid. Hanya saja Mahmud, man isim syarat kalau jazam. Isim syarat ya. Hanya saja. mahmudun Illa, iya kalau yajtahid. dirubah kan Tidaklah Mahmud kecuali orang yang bersungguh-sungguh. sungguh gitu. Jadi membatasi, iya itu maknanya sih benar. Hanya saja Mahmud adalah orang yang bersungguh-sungguh gitu kan. Tapi man atau alladhi ya, apa man yajtahidu itu. Ya kurang lebih itulah. Di sini nggak ada sih ini. Contoh yang lain khobar ya. Berarti tadi dulu Mahmudnya kan khobar ya. Ada nih ada. Mahmudnya kan khobar. Jadi kalau kita muterin man yajtahid, man yajtahid, man yajtahid illa mahmudun. Jadi mahmudunnya khobar ini. Kan khaliqunnya khobar, Allahnya mubtada. Ini juga innama mahmudun man yajtahid. Kalau diganti man yajtahid illa mahmudun. Man yajtahid harusnya sih bukan ini ya. Bukan. Kalau alam ya, harus cek lagi nih. Karena Yang ini yang dibatasin khobarnya Ustaz ya. iya, kalau ini khobarnya. Khobarnya Khobarnya dibatasi dibatasi. dengan jenis mubtada itu. Man yajtahid. Kalau alam, ini ada rancu contoh yang ini. Silakan, ada yang ingin tanyakan untuk Jadi kalau isim syarat sama jawab syarat itu gak termasuk mubtada khobar ya? kalau isim syarat ya, man yattaqillah
Ya, mubtada khobar. Ya, mubtada khobar. Man yajtahid yanjah gitu misalnya kan. Ya, man yajtahid yanjah. Yanjahnya itu khobar. Jadi ini man yajtahidnya mubtada kan, sama seperti Oh itu. ya, ya betul. Man yajtahid mubtada mannya ya. Mannya isim syaratnya berarti. Terus nah ini khobarnya man yajtahid mahmudun tuh bisa nggak ya kayak gitu kalau man yajtahid yanjah itu kan enak tuh ya. Yanjah apa namanya dia khobarnya ya. Seperti itu. Kalau yang ini rada rancu sih contohnya, Anda juga ragu. Ya, kalau mannya. Tapi mannya ini mubtadanya mahmudunnya ini khobar ya. Biar konsisten dengan contoh yang sebelumnya. Kalau ada yang gini, Ustaz, anak di dulu gua kayaknya tuh awal-awal dulu. Alkitabuman gitu, Ustaz. Man-nya kan di belakang ya. Alkitabuman. Iya. Buku siapa ini? Gitu kan. Man Alkitabuman. Nah nanti kita lihat ya, Ana share itu ya, yang irob isim istifham ini memang rada-rada beda dia tuh. Kapan dia tuh harus jadi mubtada, kapan jadi khobar tuh ada ininya. Kita cari dulu. Karena juga kadang suka lupa tuh itu. Man kalau suruh ngirob ya, tapi kalau baca kan nggak ada yang susah kan karena dia isim mabni kan. Bacanya nggak mungkin salah. Cuman kalau ngirob ini mannya mubtada apa khobar ya gitu. Kadang suka kebalik-balik. Kalau di isim istifham tuh suka banyak ininya, perinciannya. Soalnya kalau man Alkitab tuh aneh kan, man itu buat yang berakal kan. Nah, Ya, tapi kalau ini kan maksudnya Alkitab buman. Ini Alkitab milik siapa? Nah, ini nanti harus dicek contohnya. Ada nggak ya ininya, ngerobnya. Pasti ada yang dihilangin itu kayaknya. Ada yang mahdzuf itu kayaknya. Kalau Alkitab buman. dulu awal-awal itu kan memang masih nggak ada yang dihilang-hilangin gitu, masih awal basic ya. Karena Ya. lupa juga sih. Nanti Anda coba cari. Anda ingatnya waktu itu kita buman hadza gitu kan. Jadi masih yang hadza kita bun gitu masih di awal-awal banget. Cuma Anda baru ingat sekarang, nanti Anda coba cari lagi. Ya. Anda dulu pernah dapat itu pas ngajarin mulakhos tuh. Karena coba cari lagi ya. Irob isim istifham tuh. Ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Insya Allah nanti pekan depan masuk bab kana ya. Kana wa akhwatuha. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Wa iyyakum. Jazakallahu khairan.